Halo, assalamualaikum. Ya, apa kabar semuanya teman-teman? Gimana hari ini? Di sini baru aja turun hujan loh, kedengaran nggak? Ini live dari kamar aku. Kedengaran nggak? Suaranya kencang banget, deras banget. Bagaimana di sana? Cuaca di daerah kalian masing-masing? Ya, alhamdulillah disyukuri hujan turun artinya berkah dari Allah ya. Seperti yang kemarin semalam ya aku ketik di status aku kan ada dua pilihan nih, aku bilang kok hari ini mau live iseng aja mau berbagi. Jadi aku mau live waktu itu kemarin aku kasih pilihan mau dengerin tentang sharing kesehatan reproduksi wanita atau tentang perjalanan aku menuju sehat. Kenapa? Karena eh, tahun 2007 itu aku dapet ada challenge kesehatan. Challenge kesehatannya apa? Macam-macam. eh Kalau bisa ini ya aku mau share gambarnya. Jadi tahun 2007 this is my weight. 86 kilo ya, sebenarnya adik aku 86 kilo waktu itu. Jadi pertambahan berat itu dimulai saat halo Mevi, Fedi, Bang Faisal, assalamualaikum semuanya. Jadi ini pertambahan berat ini mulai jadi sejak aku mulai kerja di pekerjaan aku yang kedua ya, dan itu ya di banyak karena aku doyan makan sih. Jadi apa-apa semuanya terutama ditambah karena di pekerjaan itu. Jadi aku kerja di distributor alat bedah waktu itu, terus karena aku cover Indonesia berarti ada traveling juga, termasuk juga training ke luar negeri. Jadi mau nggak mau mencoba local cuisine lah ceritanya ya kan, berkulineran. Tapi juga kebiasaan waktu itu adalah aku ngerjain report aja itu, mau di kantor mau di rumah aku udah siapin cemilan di samping, cemilan sama minum apalah gitu kan, itu udah siapin. Terus kalau aku stres, kalau aku santai, ya bawaannya makan 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 kayak gitu ya. Akhirnya bertambahlah berat, mulai dari yang cuma 68 waktu itu, 68 kilo, terus tiap tahun nambah lagi 72 gitu kan, 72 kilo, sampai akhirnya loh kok aku udah jadi 86 kilo gitu loh. Dan itu bener-bener luar biasa banget. Berat mau nggak mau baju juga mesti cari. Ini juga aku ya Fedi, sukses di angka 71 2020 ya Fedi ya. Ini aku tahun 2000 ya 2007 lah nih, 2007 awal sampai akhir. Sampai dan itu challenge-nya luar biasa karena ternyata asmaku, jadi aku dulu ada asma dari sejak kecil, tapi sembuh di SMP, disembuhin, alhamdulillah disembuhin sama almarhum bapak ibuku. Beliau ada keduanya dokter, jadi mereka juga mencari gimana caranya supaya anaknya sehat nih. Karena waktu asma itu aku ya udah pasti serangan yang nggak bisa napas, nggak susah napas, apalagi susah tidur, terus alergi debu, alergi dingin, alergi bulu kucing. Terutama sebenarnya kalau kucingnya itu belum mandi ya, kalau kotor gitu dia main ke sana kemari, terus kalau nggak dimandiin deket-deket sama aku udah deh bersin deh. Terus mata tuh udah pasti langsung jadi bengkak karena kan aku gosok kayak begitu. Nah, alhamdulillah waktu itu SMP kelas 1 sehat. Nah, di 2007 itu berarti usia aku waktu itu umur 30, nggak apa-apa lah ya. Jadi ketahuan usianya sekarang. Itu asma aku kumat lagi. Jadi terus yang aku lihat adalah yang otomatis overweight itu udah pasti berat kan, bawa badan jalan aja susah gitu. Dan aku lihat waktu itu ada luka di sini kecil tapi kok nggak sembuh gitu, kering. Ntar kalau aku suka kopek ya luka lagi gitu, terus nggak sembuh. Terus akhirnya aku berobat ke muridnya ibuku. Beliau dokter tapi ya jadi dokter dan belajar akupuntur sama ibuku. Nah
akhirnya aku konsultasi, terus memang waktu itu disuruh cek darah, cek lab ya, dan itu my god bikin aku makin stres karena rapotnya merah semua. Jadi di luar berat badan yang 86 kilo itu, gula darahnya 280. Halo Veno, apa kabar bro? Jadi beratnya gula darahnya 280, asam uratnya udah tinggi. Aku udah nggak ingat lagi, udah lama ya, dan aku nggak nyimpen juga data-datanya. Kolesterol tinggi, trigliserida tinggi, SGOT, SGPT-nya tinggi. Jadi kata SGOT, SGPT itu katanya berarti ada infeksi di dalam tubuh. Ya udahlah, aku kan berobat. Jadi si dokter ini juga kebetulan karena dia prakteknya di klinik kecantikan yang dekat Bulungan ya waktu itu. Nah, jadi dibilang ayo diet, nurunin berat badan, karena dengan nurunin berat badan itu gulanya pasti turun, dia bilang gitu. Jadi waktu itu aku nggak ada obat gula dari dia. Terus untuk asam urat pun waktu itu aku disuruh rebus apa itu yang rimpang-rimpangan, cuma aku lupa namanya, itu direbus gitu ya selama sebulan, suruh minum air itu gitu. Dan aku berobat sama dia, aku puntur untuk nyembuhin asma aku. Nah, jadi akhirnya memang aku ikutin lah program dietnya beliau ini gitu kan, ngelihat makan nasi cuma 3 sendok makan waktu makan siang dengan lauk-lauknya. Sarapannya oatmeal boleh, buah boleh, malam itu cuma buah. Terus ya sudahlah aku ikutin ya kan, dan karena bener-bener serius banget, karena aku gini, sempat down, bukan hampir lagi, sempat down karena bapak ibuku tuh meninggal karena diabetes. Bayangkan keduanya adalah dokter. Jadi kalau ibu diabetesnya itu komplikasinya larinya ke ginjal, sehingga harus cuci darah 2 kali. Waktu sebelum meninggal itu kan beliau 10 hari dirawat di rumah sakit, itu udah harus cuci darah itu 2 kali, dan sempat beberapa kali sebelum itu masuk rumah sakit dan cukup berat ya, karena urinnya itu sampai keluar darah, waktu pipis itu sampai keluar darah. Dan beliau itu turun berat badan dari 53 kilo ke 37 kilo. Jadi lossnya berapa? Sekitar 16 kilo. Dan itu benar-benar kurus banget, dan butuh waktu 1 tahun untuk menaikkan lagi berat badannya kembali ke normal. Dan itu sering muntah, mungkin karena efek dari ginjalnya ya, dan obat ginjalnya juga gitu. Jadi memang nggak memungkinkan. Halo Bu Prati, sabem tata, thank you. Nah, jadi itu melihat waktu itu kan berarti sekitar sakit berat ibu tuh 2-3 tahun berarti ya kita rawatnya gitu. Jadi kan aku langsung down-nya itu karena oh my god, kenapa? Ini kan harusnya kemarin itu pengalaman harus menjadi pelajaran untuk diri sendiri dong, untuk menjaga kesehatan. Dan memang almarhum ibu tuh sampai bilang gini, kalau udah umur 30 tahun sekarang makan enak ya gitu. Umur 20 boleh deh puas-puasin kamu makan enak, tapi pada saat umur 30 stop makan enaknya. Dan itu kejadian umur 30 aku malah overweight dan sakit-sakitan. Tapi akhirnya terus bapakku juga meninggal 3 tahun berikutnya. Bapakku meninggal, kalau bapak itu gula darahnya komplikasi diabetesnya tuh ke jantung. Memang ada lemah otot jantung waktu itu, dan akhirnya stroke. Penggumpalan darah yang di jantungnya itu lepas dan lari ke atas ke menutup pembuluh darah yang ada di kepala yang utama gitu. Jadi dalam waktu 5 hari itu udah benar-benar nggak sadar, udah coba pakai obat sama dokter Syarah juga angkat tangan, dan itu ternyata harusnya dioperasi untuk mengangkat penggumpalan yang ada di situ gitu kan, penggumpalan yang ada di kepalanya itu gitu. Tapi kan ya namanya udah nasi menjadi bubur ya, mau gimana. Dan itu harusnya kan sama aku anaknya harus menjadi pelajaran ya nggak sih, ambil hikmahnya. Perjalanan orang tua harusnya bisa diambil hikmahnya oleh anak gitu. Cuman ternyata aku nggak gitu loh. Aku bilang aku jadi ikutan juga gitu kan. Cuman
Sebelum Fedi, sebelum Tata, ayo ya. Sorry. Nah, jadinya, halo Mbak Vica, thank you ya. Jadinya, tapi gini, waktu itu aku sempat nangis gitu kan, sempat sedih ngeliatin tuh raport hasil labnya merah-merah semua. Cuman akhirnya aku cuman bertekad gini, ayo harus semangat gitu, pasti bisa sehat lagi. Itu aja sih, nyemangatin diri sendiri kan. Waktu itu 2007 berarti orang tuaku udah nggak ada. Jadi ibu kan meninggal akhir 2003, bapak meninggalnya akhir 2006. Jadi 2007 itu I had no one. Karena aku juga tinggal sendirian. Adikku waktu itu juga udah nikah ya kan. Jadi kita udah tinggal sendiri-sendiri. Nah, akhirnya udah aku berobat rutin untuk asma aku minum yang rebusan rimpang itu untuk asam urat, cuma akhirnya asam uratnya nggak turun-turun, baru dibantu pakai obat. Aku ikutin juga untuk gizinya, bener-bener disiplin, sampai jus aja tuh udah nggak pakai es lagi, udah nggak pakai gula, pokoknya semua bener-bener udah kurangin sesuai ngikutin apa kata dokter deh gitu untuk dietnya. Dan aku tambah lagi untuk olahraga jalan pagi, hanya jalan pagi abis subuh itu aku keliling komplek, jalannya tapi jalan cepat 45 menit. Jadi dari ujung rumahku di waktu itu aku ngontrak di paling belakang, aku ke depan komplek, ntar aku jalan lagi, pokoknya bolak-balik sampai 45 menit, dan itu keringetan abis bener-bener. Dan ternyata dengan mengurangi karbohidrat sama olahraga cuman jalan pagi itu aja, dalam waktu 2 minggu aku turun 5 kilo. Terus akhirnya mulai lagi jadi gini, salah satu kebiasaan yang tidak aku lakukan itu adalah berolahraga. Padahal mantan atlet ya, olahraganya bukan udah keburu capek kerja gitu loh. Kan sering juga nemenin dokter operasi. Nah nih, Dokter Yarman, assalamualaikum. Jadi di pekerjaan aku itu adalah salah satunya ya, selain juga sales, tapi juga namanya customer service ya kan. Jadi menemani customer operasi dengan alat aku, memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik gitu. Nah, mungkin dalam waktu 2 atau 3 bulan ya setelah itu aku lakukan, mulai terlihat perkembangan berat badan. Nah, ini foto aku 2 bulan atau 3 bulan sesudahnya ya. Nah, ini udah turun 10 kilo deh ini kalau nggak salah. Turun 10 kilo, dan aku ya mulailah subscribe langgan ke gym. Waktu itu Celebrity Fitness Fitness First, aku lupa gitu mulai dari situ. Nah, terus berpindah kantor. Waktu itu aku harus training ke Shanghai selama 1 bulan. Dan itu ujiannya juga berat tuh, materinya berat dan targetnya juga berat, karena kan nanti laporannya harus dikasih ke bos. Jadi kalau misalnya nilainya jelek, waduh, bisa diomelin. Nah, aku pikir di sana kan ya makanannya apa sih di Shanghai, nggak tahu juga kan jenis makanannya, ada yang cocok sama lidah apa enggak, terus yang muslim foodnya di mana kan aku juga nggak tahu gitu. Pulang dari situ dong naik 3 kilo, jadi dari 76 naik ke 79. Tapi di situ aku beratku udah mulai agak stabil lah, jadi udah mulai antara 76 79 gitu. Cuman ada lagi challenge-nya itu tadi, karena kurang tidur ya, kurang istirahat, makan juga nggak teratur. Kadang-kadang ya report dikejar sama report, ya udah makannya jadi ditinggal, makan siangnya terutama. Atau misalnya habis nemenin customer operasi yang panjang, atau misalnya jamnya itu melintasi jam waktu makan. Jadi mau nggak mau misalnya jam makan siangnya itu aku skip, selesai operasinya jam 4 baru makan sore. Kadang-kadang aku udah rapel untuk jam makan malamnya. Kebiasaan untuk berolahraga masih terus nih, tapi yang nge-gym gitu kan. Pokoknya di mobil itu aku udah siapin peralatan olahraga. Nah, cuman ternyata
ada juga waktu itu aku olahraga apa tuh yang body pump ya, yang angkat berat gitu ikutan kelas itu. Nah itu ternyata bikin ini aku sakit banget, belakangnya ini sakit banget, sampai akhirnya aku ke fisioterapi, dan kok kebetulan terapisnya itu pinter banget, dia dibilang ada perlengketan otot lah, something like that gitu kan. Itu 2009 kalau nggak salah. Terus diurut lah sama dia gitu kan. Ayo Veno, semangat Veno, kita harus sehat, ayo bisa naik lagi habis lebaran ya Veno, disiplinin lagi. Soalnya aku udah pernah ngalamin sekali kita disiplin terus melenceng nih, cheating makannya, atau misalnya olahraganya lagi habis hujan gitu, lagi hujan nih nggak bisa keluar gitu, akhirnya jadinya males lagi back to the right track. Jadi kalau bisa sebaiknya jangan cheating lagi lah, jangan ada pikiran untuk cheating atau untuk bolos dari kebiasaan yang udah kita bentuk, karena itu susah, asli itu susah banget baliknya. Aku akuin sendiri karena aku ngalamin. Oke, balik lagi. Jadi ini fisioterapi kan. Nah, itu kan salah satu challenge kesehatan juga. Terus akhirnya kata terapisnya aku, Mbak, ini karena kurang warming up, sehingga bayangin Mbak itu kalau ada tambahan beban, Mbak ambil bebannya berapa, pada saat angkat ke sini itu udah tambahan lagi. Jadi ada perlipatannya lagi bebannya. Jadi akhirnya nggak boleh disuruh Bu Prati dengerin sampai selesai. Jangan kemana-mana. Jadi akhirnya disuruhnya nggak boleh olahraga yang itu lagi, yang angkat-angkat berat itu, tapi akhirnya renang. Lah mikir lah gue nggak bisa renang, cuma bisa nyelam doang gitu. Terus untuk ini aku cari tahu kolam renang dekat rumah. Waktu itu aku tinggalnya di Ciledug kan waktu itu, jadi yang dekat itu di Puri Beta ada kolam renang. Alhamdulillah disuruh ada siapin kursus renang. Aku mendaftar dong, dan ternyata aku adalah murid yang paling tua kursus renangnya. Yang lain itu yang terbesar kayaknya kelas 3 SD deh. Tapi aku nggak peduli lah, yang penting aku buat sehat lagi, supaya ini juga enak gerakan pada saat ngerakin badannya juga enak gitu kan. Itu benar-benar aku belajar belajar renang, gaya dada, gaya katak, sama gaya dada tuh gaya bebas ya, cuman 2 gaya sih gitu. Tapi habis itu ya lumayan, habis aku terusin sendiri untuk rutin olahraganya. Dan nggak lama setelah itu, nggak tahu kenapa aku mulai kena pileknya nggak sembuh-sembuh. Kalau pilek aku curiga waktu itu beberapa bulan kemudian ya, antara 2009 sampai 2010. Kok aku perhatiin kalau aku pilek itu pasti 2 bulan sekali pasti pilek. Terus pileknya tuh lama sembuhnya, 2 minggu baru sembuh gitu kan mengganggu ya. Maksudnya itu mau ingusnya keluar terus gitu kan nggak enak. Terus kepala juga suka pusing. Akhirnya berobat lagi ke dokter spesialis THT, dan beliau ini favorit aku lah spesialis THT-nya. Bahkan sekarang pun udah pindah, nggak di Kedoya lagi, udah di rumah sakit di Sunter gitu, tapi aku tetap kesana karena cocok banget jelasinnya juga. Ini jelasinnya teliti gitu loh, very thorough waktu jelasin tentang sinusitis itu. Dan itu ternyata waktu di foto ini sinus itu kan adalah kantong di sini yang nggak ada saluran pengeluarannya. Jadi kalau misalnya kita yang ada kelainan itu, otomatis lendir-lendirnya itu akan memenuhi kantong ini, sehingga lama-lama akan penuh, dan kalau penuh itu pasti akan mengganggu banget dan harus dioperasi. Jadi waktu itu aku udah hampir penuh, dokter nyaranin operasi, cuman secara aku kan udah sering ngeliatin orang dioperasi kan, jadi aku bilang aku nggak, dalam hatiku aku nggak mau dioperasi gitu. Dan aku search di internet, ternyata itu bisa kembali lagi, bisa balik lagi gitu kan. Jadi aku bilang sama dokter, dok, ada pilihan lain nggak, terapi apa gitu ke dok, biar jangan, aku nggak mau dioperasi dulu, aku bilang kayak gitu. Nah waktu itu untuk memastikan aku sinusitis, penyebabnya itu sampai cek ke dokter gigi juga. Jadi ternyata gigi bolong itu juga salah satu penyebab sinusitis. Dan gigi bolong itu juga bisa menyebabkan sakit mata sama sakit jantung.
Oh, Veno. Ven, aku jawab sambil jawab dulu ya. Ini ada Veno nanya, diabetes turunan ya Kak? Menghilangkannya bisa nggak? Turunan itu karena misalnya bentuk dari struktur apa organ tubuhnya. Jadi misalnya struktur pankreasnya itu yang diturunkan dari gen. Tapi sebenarnya turunannya itu, yang keturunan itu sebenarnya adalah pola hidup orang tua kita, Veno. Karena kan mau nggak mau kan kita sebagai anak kita akan melihat bagaimana orang tua kita makan, menyiapkan makanannya, apa yang dimakan, bagaimana orang tua kita misalnya punya kebiasaan olahraga, itu pasti anak-anak mau nggak mau pasti ngikutin apapun yang pola apapun yang dikerjakan sama orang tua kita gitu. Jadi misalnya kalau di keluarga itu sukanya kalau buka puasa yang manis-manis, atau misalnya yang sukanya makanan manis-manis, atau ada yang sukanya makanannya yang gurih-gurih, ya otomatis pasti kebawa sama sebagian besar pasti kebawa ke anaknya. Jadi yang turunan itu adalah yang dikopi kebiasaan pola hidup dari orang tua kita. Dan itu artinya kita bisa break the cycle. Pendapat itu bisa kita patahin gitu, dan bisa kita buktikan. Karena saya juga waktu itu cuman yakin aja bisa sehat lagi gitu kan. Jadi waktu 2009 sampai 2010 akhirnya dokter THT aku bilang oke, bisa Mbak, ini ya terapinya terapi obat, waktu itu obat diminum sama obat buat ngeringin hidung. Terus disuruh 6 bulan ke depan nggak boleh flu. Artinya apa? Artinya aku harus menjaga kesehatan. Tidur dan istirahatku mesti cukup. Makanku juga harus bergizi, harus bernutrisi. Kemudian nggak harus berjemur pagi, matahari pagi, bawah sinar matahari pagi gitu kata dokter. Jadi udah aku ikutin gitu kan. Nah, itu sempat juga aku sempat kayaknya sinusitis ya, cuman aku belum ngecek. Jadi itu sampai pernah mataku tuh keluar belek gitu, dan itu mengganggu banget. Orang waktu kerja juga aku harus presentasi, ada tamu dari luar negeri juga gitu kan. Nah itu ngeganggu banget lah, sampai apa ini gara-gara. Dan sayangnya memang aku nggak langsung periksain ke dokter THT ku ya untuk itu gitu. Nah sampai juga pernah waktu itu aku ada bawa kolega dari Malaysia ke Jogja, dan aku flu bersin dan itu benar-benar gak enak banget. Sampai aku telepon sama dokterku, aku tanya, dok di Jogja punya kolega nggak yang aku bisa buat berobat nih, gak enak banget sementara lagi on business trip, aku sakit gitu. Dan ternyata adiknya beliau yang ada di Jogja THT juga, jadi yaudah aku berobat ke sana gitu. Itu kan mengganggu banget. Bayangin bener-bener yang namanya kalau kita sakit-sakitan ya aktivitas itu nggak bisa dikerjain dengan baik gitu loh. Masih untung aku waktu itu belum menikah, jadi masih jomblo, masih single. Jadi ya udah apa-apa, jadi nggak ngerepotin orang lain lah ya. Paling adikku sendiri aku repotin. Temenmu tuh Veno, si Sofi yang ngejagain aku kalau aku sakit. Dan aku juga pernah tipes waktu tahun berapa ya. Dan tipes itu waktu itu yang tipes berberat pertama kali, dan aku nggak mau diurut lagi di rumah sakit sekali lagi. Bandel banget, nggak mau diurut ke rumah sakit. Jadi aku bed rest di rumah. Aku stay di rumah adikku yang ngerawat. Makannya ya tahu yang udah pernah tipes, makannya yang lunak-lunak, nggak boleh yang pedas-pedas dulu. Itu pemulihan ya 1 bulan. Jadi di rumah itu 2 minggu bed rest, baru bisa benar-benar beraktivitas. Terus aku ngantor, terus baru benar-benar bisa sehat lagi. Itu adalah setelah 1 bulanan ya. Dan itu pun makanan tetap dijaga, bawa sendiri, bikin dari rumah, nggak dibawa, nggak beli, nggak jajan-jajan gitu. Terus aku juga ada kendala, tadi mau ngomong apa ya? Ada lagi ya, aku sakit apa tuh waktu itu? Beneran deh, itu waktu masih kerja itu ya bener-bener berantakan banget ininya, kesehatannya. Dan bener-bener ngeganggu banget. Oh, pernah juga waktu itu aku harus ke ada namanya kick off meeting. Jadi meeting kantor se-Asia Tenggara.
Dan itu meeting selama 3 hari, 3-5 hari lah. Jadi meeting sama outbound kan. Terus asmaku kambuh, terus aku lapor sama country manager. Terus akhirnya aku dibawa ke rumah sakit terdekat. Habis berapa ya waktu itu ya, buat berobat sama beli inhaler seumur hidup. Aku asma tuh dulu waktu kecil nggak pernah ada inhaler. Sekarang terus waktu itu tuh dikasih inhaler. Oh my god, rasanya tuh gimana ya. Jadi dari sempet sehat yang tadinya fasenya itu adalah weight, losing the weight gitu, dari overweight, ternyata setelah berat badannya turun, muncul lagi penyakit-penyakit yang lain, yaitu karena dari perilaku, bukan pola hidup yang sehat. Mungkin makannya aku sudah aku jaga, tapi mungkin yang lain-lain aku belum aku jaga. Misalnya itu tadi, tidurnya, istirahatnya, olahraganya juga belum tentu gitu kan. Misalnya yang nggak kena sinar matahari, pagi-pagi udah berangkat dari rumah, pulangnya malam, stay-nya di dalam gedung terus, ya nggak dapat sinar matahari gitu kan. Nah, pada saat aku lagi pengobatan sinus, itu aku coba juga, nama yang gurah itu aku cobain juga ya, tapi karena mungkin udah keburu udah pakai obat dokter yang buat ngeringin di sini, itu akhirnya waktu di gurah keluar yang pertama tuh keluarnya cuman dikit, dan itu bener-bener panas, panas waktu dikasih cairan obatnya itu ya, herbalnya itu bener-bener kayak kebakar gitu. Dan yang kedua udah nggak begitu berasa panas lagi. Jadi aku mulai waktu itu aku kenal namanya, kalau produknya sekarang namanya Alpha Meta, dulu namanya Winmeta. Nah itu aku pelajarin apa sih ini gitu kan ya. Itu katanya ini makanan functional food, makanan fungsional, apaan gitu ya. Itu bahannya ternyata dari kulit ari, beras coklat Thailand yang ditanam secara organik. Ya sudah lah ya, namanya pingin sehat ya aku coba awalnya memang cuma sebotol sebulan gitu. Dan sebenarnya dan lain-lain yang suplemen lain aku pernah coba, mulai dari yang herba titik, terus ada yang meli titik, itu aku juga coba, cuman ya nggak turun tuh berat badan aku, dan yang turun cuma 1 kilo, dan yang ada aku lapar mulu gitu. Nah, dengan si Alpha Meta ini awalnya cuma sehari sekali, karena waktu itu baru masuk ya, awal 2012 masuk ke Indonesia. Gampang sih, nggak kayak yang lain-lain aku mesti shake dulu, campur pakai buah dan lain-lain. Kalau ini udah tinggal pakai, ada air anget aja udah tinggal diminum, aku bisa bawa kemana-mana gitu. Dan ternyata enggak, bentar, aku sambil mengingat ya, karena pengalamannya ini cukup lama gitu berlangsungnya kan, dari 2007 ke sini kan 13 tahunan. Nah, jadi bentar, kenapa aku jadi blank? Oke. Jadi waktu itu penemunya orang Thailand, Dr. Somchai, datang kan kasih penjelasan, ini produk apaan sih, cara kerjanya seperti apa sih gitu. Sehingga akhirnya aku memutuskan, oke deh gue investasi kan, di sana kan untuk program rejuvenation sel, program peremajaan sel lagi 90 hari, minum Alpha Metanya 3 kali sehari. Ya aku juga berpikir, oke, aku sisihin penghasilan aku untuk kesehatan aku deh gitu. Ini benar-benar kalau bisa nutrisinya diberesin dari sini gitu, selain dari makan yang biasa, pola makan yang sudah ada, aku coba tambahin ini. Dan ternyata jadi sebelum aku mulai program 90 hari itu, aku cek lab dulu, cek darah dulu. Jadi ada cek darah before and afternya gitu. Jadi kan kita tahu pembanding. Kalau secara fisik kan gampang kelihatannya, misalnya ukur berat badan, kemudian juga ukur lingkar pinggang, lingkar dada, itu kan bisa secara fisik. Tapi kan kalau apa yang terjadi secara chemical dalam tubuh kita kan kita nggak tahu. Jadi aku cek lab dulu. Nah memang ya banyak PR-nya, gulanya juga masih slightly high, cuman nggak kayak waktu itu 280, nggak, masih di kisaran 180 lah waktu itu gula
gula habis makan kan ternyata masih cukup tinggi kan. Asam urat sedikit tinggi, kolesterol masih sedikit tinggi. Terus ya udah aku minum itu. Terus yang paling kelihatan sama orang-orang itu adalah kulit. Tekstur kulitnya tuh pada bilang, kok kinclong bener Neng, dibilang gitu kan. Ada salah satu perawat kenalan aku bilang itu, kulitnya aku kinclong banget, pakai apaan? Oh, mungkin gara-gara pakai ini nih, aku minum ini gitu, perubahan dari struktur kulitnya, karena kan jadi diperbarui kan sel-selnya. Udah gitu aku berasa nih, kok aku kalau pakai celana tuh keinjek-injek mulu, kalau jalan keinjek-injek mulu. Memang perasa lebih longgar nih ininya, bagian pinggangnya melorot mulu gitu kan. Nah tapi aku belum sempet nimbang, sampai akhirnya udah nimbang, kenapa sih kok bisa celananya jadi kayak begini gitu. Ternyata aku turun 3 kilo dalam 1 bulan pertama itu, dan aku terusin sampai selesai program 90 harinya. Terus aku sambil juga check up rutin untuk sinusitis aku, karena waktu itu yang karena aku pengen tahu kan gimana sih perkembangannya gitu. Memang waktu yang program dari dokter THT bilang itu udah oke akunya, cuman habis itu setahun kemudian aku pengen cek lagi, dan ternyata habis setelah dicek perkembangannya jauh udah bersih karena emang ngikutin itu tadi perubahan pola hidup sama pola makan yang dibantu Alpha Meta itu gitu. Nah habis itu sekitar 2013 di teman pengajian aku itu membagikan 2 lembar halaman fotokopian tentang ada tulisan tentang itu kategori buah sama tentang penjelasan tentang susu sapi. Ditulisnya situ susu sapi tuh hanya untuk anak sapi jadi bukan untuk manusia. Nah abis itu aku tanya, ini apaan sih Mbak gitu, katanya ini food combining Mir. Ya udah aku searching sendiri aja, searching di internet, terus di Facebook ternyata ada grupnya. Terus aku apply untuk bisa join grupnya, aku pelajarin, aku baca-baca semua file-file yang disiapin, sampai akhirnya aku oh iya dah aku coba gitu, aku putusin aku coba. Dan yaitu food combining itu adalah merawat proses sistem pencernaan kita. Makanya dikunyah 33 kali ya, seperti Rasulullah ya, sunnah Rasulullah kan makannya dikunyah minimal 33 kali. Karena yang punya gigi, yang secara mekanisme mengunyah tuh ya cuman ada di mulut kita. Alat untuk menggiling tuh cuman ada di gigi, ada di mulut kita. Kalau di usus kita, lambung kita udah nggak ada gigi lagi, yang ada tinggal proses menghaluskan dan proses penyerapan gizi-gizinya, pembuangan limbah gitu kan. Nah terus juga diatur makan buah yang benar itu pas waktunya kapan, apa aja yang nggak boleh gitu kan. Tapi nggak boleh lapar. Nah itu selama ini kan sampai kalau aku lihat orang diet itu kan sampai ada yang berasa sampai lapar banget, ternyata ini enggak gitu. Jadi food combining nanti boleh di search di internet, atau kalau ada yang mau tanya sama aku boleh nanti aku kirimin file-filenya. Jadi waktu kita tuh dibagi 3 di food combining itu, namanya ritme sirkadian kalau nggak salah ya. Nih aku coba ingat dari jam berapa ya, jam 12, pokoknya bagi 3. Pagi-pagi itu adalah waktunya pembuangan, sehingga makannya jangan makan berat. Nah makan berat, supaya makannya nggak berat makannya makan buah, dan nggak boleh. Jadi makan buah boleh dari jam 6 pagi sampai setengah jam sebelum makan utama. Itu silakan makan buah sebanyak-banyaknya, karena kan udah otomat itu adalah yang paling ringan dan memang bikin cepat lapar. Jadi supaya nggak lapar ya makan buah lagi gitu. Nah terus makan siang, makan malam. Malam itu adalah waktunya istirahat. Makan pada saat siang itu adalah waktunya pencernaan kita bekerja gitu. Jadi istirahat itu kalau bisa memang jam 8 malam udah di stop makannya. Dan waktu dibilang adalah karbohidrat, kalau mau makan nasi temennya adalah sayur. Kalau mau makan protein hewani temennya sayur, kan gitu. Ternyata aku baru tahu bahwa itu salah satu yang bikin tubuh kita pH-nya alkali atau
acid. Jadi kalau karbo sama protein hewani itu kan sama-sama sifatnya pH-nya acid. Nah, ternyata yang aku pelajarin lagi 2-3 tahun belakangan ini, kenapa tubuh kita tuh sakit, 97%-nya adalah karena pH tubuh yang acid. Nah, penyumbangnya 10% adalah si makanan gitu, 10%. Nah, jadi akhirnya aku waktu itu aku hampir nyaris jadi vegetarian karena makannya sayur aja, bahkan mangkok salad raw food yang mentah, sayur yang mentah itu aku bikin salad kan, itu aku bisa makan satu bowl sendiri, satu mangkok gede sendiri, itu pun udah mengenyangkan, nggak perlu makan nasi lagi gitu. Dan aku bawa kemana-mana buahnya, kalau harus pergi pagi-pagi buahnya aku potong-potong dan aku siapin, aku taruh di ransel aku. Terus kalau makan yang paling seneng itu kalau di warteg, karena banyak pilihan makan sayurnya, nggak usah beli protein hewani, udah makan sayur aja udah 3 macam itu, banyak ya variasinya gitu loh, dari food combining itu. Nah terus 2014 ketemulah aku namanya Alpha Spin, itu yang di belakang aku nih, ini kaca ini Alpha Spin, dan itu aku belajar lagi tentang gelombang, polusi gelombang. Ternyata itu ngebantu banget, karena yang aku iniin adalah air living waternya, yang bikin yang kita kan perlu minum ya. Jadi pakai Alpha Spin itu selain fungsi utamanya untuk melindungi dari radiasi handphone, laptop, wifi, ini aku selalu pakai di tas pinggang. Ini aku ada tas pinggang, itu aku pakai khusus, aku taruh pokoknya di sini, nempel ke badan lah gitu. Kalau kepala sakit udah digosok-gosok gitu ya, percaya nggak percaya, pertama orang kaca doang nih aku juga waktu itu, cuman memangnya ngebantu banget. Dan aku ngebuktiinnya karena kan alhamdulillah waktu itu aku nggak banyak challenge ya untuk masalah-masalahnya, karena udah mulai ada perbaikan kesehatan. Tapi ini aku cobain ke teman-teman, ke saudara-saudaraku yang ada challenge kesehatan. Aku eksperimenin aja sesuai apa yang diberikan informasinya oleh waktu itu. Oke, Vet, thank you ya, Vet. Ntar malam gue telepon ya, Vet. Salam buat keluarga. Jadi ini aku pakai terus, dan aku buat terapin orang juga, aku sharingin juga. Dan itu yang penting banget adalah untuk ini, cuci sayur, cuci buah kalau aku, terus aku minum airnya. Jadi ini dibersihin dulu, cuci biasa, aku sulingin airnya bolak-balik manual, nggak apa-apa deh gitu. Yang penting aku minum living water, minum hexagonal water gitu kan. Nah ya udah, akhirnya ya terus 2013 Februari itu aku resign terus jalan bisnis sendiri. Dan mau di saat itu dan aku ada masuk komunitas. Ada satu komunitas yang itu akhirnya aku berkumpul dengan orang-orang yang memang bikin happy, yang bikin kita yang bikin aku bertumbuh, yang yang waktu itu aku mengalami saat-saat aku yang down dalam hidup aku. Itu kan stressful. Yang namanya stres itu ternyata memacu pengaruh banget ke kesehatan. Nah, siap Veno, thank you banget ya udah bareng-bareng. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, DM aku aja ya. Kita ntar diskusi berdua. Oke? Welcome Sony. Jadi tadi udah sampai mana? Lupa deh ceritanya. Oke, waktu itu 2012 sampai 2014 itu 2015 ya, itu adalah ada beberapa proses dalam hidupku. Aku sedang dalam kondisi yang nggak minus sih, maksudnya dalam segi semangat ya. Ada banyak sekali yang terjadi dalam keluarga aku yang aku harus hadepin. Juga masalah pribadi aku harus hadapin, dan tapi aku nggak bisa cerita sama siapa-siapa. Tapi di dalam komunitas ini aku ada orang-orang yang sangat dekat yang ngebimbing aku. Mereka selalu tarik aku ke atas,
tahu ya, maksudnya tarik ke atas itu ya pas kita lagi down gitu loh, dikasih semangat lagi, ditepokin pantatnya, tapi bukan nggak secara galak, enggak, maksudnya eh, dengan penuh kasih sayang gitu loh di komunitas itu. Jadi dan karena aku juga diajar untuk berkontribusi, untuk berbagi sesama, untuk ngebantu, kayaknya itu yang improve juga kesehatan aku secara mentality dan spiritual. So, jadi komplit ya, maksudnya perjalanan aku dan sampai sekarang. Jadi sebenarnya aku udah ada di komunitas itu tahun akhir 2010. 2011 aku ikutin yang namanya bootcamp Value Your Life. Nah, itu juga dahsyat banget. Di situ aku ngelepasin semua beban-beban aku gitu, karena gimana ya? Ya di masa setelah ibu meninggal, sebenarnya gini, pada saat ibu sakit pun itu aku sudah menghadapi challenge keluarga. Umur berapa tuh aku ya, umur 24 ya, 26 itu aku udah menghadapi satu challenge itu, terutama sebagai anak pertama. Aku merasa ini yang aku harus tanggung sebagai seorang anak pertama gitu. Terus ntar ada lagi gitu. Cuman waktu itu aku belum ketemu komunitas, cuman aku mikir gini, kalau satu challenge aja, satu tantangan atau ujian dari Allah aja aku bisa lewatin, pastinya yang ini aku pasti lewat nih gitu. Dan pasti ujungnya kadonya nih gede, kadonya, hadiahnya manis deh gitu. Aku cuma percaya gitu aja gitu loh, selalu berpikir positif aja bahwa aku bisa lalui ini dengan baik. Halo Yeri. Jadi semua puzzle-puzzle, potongan-potongan itu selama aku dari 2007 hari tentang kesehatan sampai sekarang itu udah mulai kelihatan gitu loh. Jadi makin tahu, oh ternyata yang kita bikin kita sakit itu pH tubuh kita acid, 10%-nya makanan, 20%-nya karena si handphone. Nih aja nih aku pakai handphone kan, ini kan tentu radiasi. Selama 1 jam ngobrol kayak begini, plus radiasi gelombang tuh 20%, sisanya apa cobain 70%. Ternyata pikiran, kalau stres kita, emosi segala macam itu, emosi-emosi negatif itu yang 70%-nya yang bikin kita sakit. Dan aku bisa handle itu sekarang, maksudnya semua pikiran-pikiran itu ya tentunya itu semua Allah yang bantuin gitu kan. Pasti ada alasan kenapa kok aku bisa ketemu sama komunitas ini gitu. Mungkin Allah tahu apa yang aku butuhkan, aku ditunjukin, lu kesini nih gitu, ke komunitas ini nih gitu. Jadi itu ngebantu banget. Sampai sekarang aku selalu aku masih ada di komunitas itu. Aku masih berkontribusi. Apa yang bisa aku lakukan sebagai bagian dari diriku dalam kehidupan sehari-hari. Gimana sih caranya untuk happy, bikin diri happy, bikin sel-sel tubuh kita happy. Ternyata itu rahasianya teman-temanku gitu. Nah, sekarang pun aku masih ada challenge kesehatan gitu, dan aku masih berusaha untuk terus menghadapinya. Dan jangan pernah takut untuk, ini udah jam berapa ya? Wow, udah hampir 2 jam. No. Belum, udah hampir sejam. Halo Tante Ita. Hai Raja. Welcome to my live talk. Thank you for joining the program ya. This is my sharing, but it's in bahasa ya, not in English. Hope you can understand what I'm saying, all the words. So semuanya itu, semua puzzle itu sudah mulai kelihatan perjalanan untuk tentang aku kesehatan gitu, dan itu semuanya tentu nggak lepas dari Tuhan lah ya, semuanya pasti kita serahin lagi ke atas gitu. Semua yang bisa. Oke Mbak Pica, food combining ya, siap, ntar kita ngobrol. Kembali lagi gini, ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol dalam hidup kita. Itu aku diajarin sama mentornya aku, sama pembimbing aku di komunitas ini ya.
hal-hal yang nggak kita bisa kendalikan itu udah pas, balikin aja lagi ke atas. Kan Tuhan yang ngasih ujian-ujiannya, ya udah kita balikin lagi, minta bantuan lagi yang ke atas tuh, ntar juga pasti dapat solusinya kok gitu. Nah, intinya itu ya, selalu yang 3 tadi itu aja deh, perhatiin bener-bener. Ini karena bayangin perjalanan aku dari 2007 sampai ketemu yang 3 itu, yang PH exit itu tuh aku ketemunya 2015 sampai 2016 gitu, dan sampai sekarang juga aku kerjain gitu kan. Dan sekarang mah justru harus lebih dikencangin lagi karena waktu this is my confession ya. Waktu di awal puasa seneng dong, aku akhirnya mencapai bulan Januari ya, aku mencapai 68 kilo. Itu adalah berat badan aku waktu aku SMA. Ya kan, terus abis puasa, iya bener Bu Lina, keren banget food combining, ngebantu banget untuk kesehatan. Yang penting nggak boleh sering-sering cheating. Nah, waktu di awal-awal puasa itu masih oke gitu loh. Kok terus abis selesai kan sempat mens 7 hari. Terus sampai lebaran ini gue naik berat badannya 3 kilo. PR buat nurunin lagi, karena memang kurang tidur waktu selama Ramadan tuh, kurang tidur malamnya. Udah kebalik-balik lah jam ininya, jadi itu juga nggak bagus juga buat tubuh. Jadi kembali lagi minta maaf, aku minta maaf sama badan, sama tubuhku. I'm so sorry, udah neglect, udah menzolimi, tidak memberikan hak kamu untuk istirahat dengan benar gitu ya. Ya harus talk ke badan beneran itu. Talk ke badan untuk sehat berafirmasi sehat, dan ya happy aja saudara-saudaraku. Semua kehidupan, setiap kita aku yakin pasti punya challenge, mau berat, sewaktu-waktu dikasih challenge-nya ringan, sewaktu-waktu dikasihnya challenge yang berat. Yang penting kita yakin aja sama yang pencipta yang di atas. Nggak mungkin kan Tuhan kasih cobaan yang kita nggak sanggup. Nah itu ya pokoknya udah rilis aja lah. Sekarang pun aku juga nggak langsung bereaksi gitu, karena aku udah belajar dapat kabar apa, misalnya kabar yang negatif, yang kurang kita suka, yang aku kurang suka gitu, aku nggak bereaksi langsung marah. Kalau dulu aku langsung meledak-ledak. Aku orang yang meledak-ledak ya. Sumbunya pendek. Tapi pada saat ini ya udah diendapkan dulu, aku doa dulu, tanya aja sama Tuhan, sama Allah, ini aku dapat ini, aku mesti ngapain ya gitu. Jadi nggak bereaksi langsung. Jadi biasanya aku paling kalau mereka ada yang menunggu jawaban aku bilang kasih waktu aku 1-2 hari, aku akan telepon lagi atau aku akan balas WhatsApp-nya gitu. Ya udah gitu aja sih. Rahasianya ternyata 3 itu yang bikin pH exit kita harus kita jaga. 10% dari pola makan ya. Aku sih saranin sebenarnya diet apa aja sih ya, cuman yang kalau bisa sih yang bikin pH tubuhnya jadi alkali gitu. Terus dibantu ya, kalau misalnya udah nggak sempet motong-motong buah lagi, dan harus misalnya di satu hari itu aku bakal akan ketemu orang-orang klien-klien aku untuk presentasi, untuk meeting gitu kan. Dia mau nggak mau kan ya cari tempat makan yang netral lah. Masa yang kesukaannya aku sendiri yang ada ntar orang nggak mau lagi ketemu sama aku. Jadi aku udah siapin, pokoknya minum air minumnya aku bawa minum air Alphaspin. Kalau air minumnya habis, udah aku tinggal diputerin aja botolnya pakai si Alphaspin ini, sama minum Alpha Meta lah. Udah gitu. Orang itu semuanya natural, nggak ada obat-obatannya, nggak ada yang pabrikan-pabrikan. Dan keren banget Alpha Meta itu, dalam waktu 30 detik langsung, setelah kita minum 30 detik langsung masuk ke inti sel gitu loh. Jadi ini menolong banget kalau misalnya lagi sibuk, apalagi nih corona ya, masa-masa pandemi ini mesti punya ini. Dan aku lagi suka banget ada ini nih. Sorry ya, maksudnya aku pengen sharing aja gitu, karena ini produknya bagus banget. Ini Vitomax ya, kebalik ya di layar kelihatan. Ini tuh mengandung 22 macam sayur sama buah. Ada 5 kategori warna, dan itu kata WHO kita harus makan sayur sama buah itu 400 gram sehari.
pernah nggak ya nimbang? Aku nggak pernah nimbang, tapi aku rasa kalau satu bowl aku makan itu ya mungkin sekitar segitu gitu. Kalau ini udah tinggal tetesin aja di air minum. Udah minum 10 tetes sekali minum di air suhu ruangan 3 kali sehari. Udah makan sayur sama buahnya aman tuh. Oke, kayaknya ya udah mau 1 jam. Gak nyangka bisa ngomong 1 jam sendirian. Thank you banget yang udah nemenin aku. Ada yang mau tanya nggak? Tadi kan tengah-tengah ada yang tanya. Ini yang baru-baru datang atau tadi udah ngikutin sharing aku? Ada yang mau tanya? Hai Nancy. Hai Neneng. Lagi di mana, Neng? Udah ngantor belum, Neng? Coba aku scroll lagi ya. Atau ada yang mau ngobrol sama aku sebentar bareng-bareng live? Request aja to be in my camera. Nanti aku tinggal add. Bu Lina masih food combining ya, Bu Lina ya? Oh iya, ngomong-ngomong memang aku dulu food combiningnya aku itu bener-bener aku strict banget. Yang aku bilang, makanya aku bisa sampai kayak nyaris mau jadi vegetarian gitu. Karena makannya sudah ya makan sayur-sayuran aja deh gitu. Karena pakai makan nasi. Nah sekarang aku ngurangin nasinya, nasi putihnya aku kurangin. Jadi cuma makan, kalau bisa sih, kalau ada waktu-waktu aku bisa stop, aku stop. Oh nggak apa-apa Bu Lina. Telat nonton juga kayaknya udah sempat 20 menit 30 menit tadi ya. Jadi aku udah kurang, kalau bisa makan lauk pauknya aja udah itu cukup kok. Kadang-kadang ya nggak cepet lapar kok, asal bener. Vitomax ini Bu dari sayur sari, jadi dia fitonutrien. Jadi sari dari 22 macam buah sama sayur, dan ada 5 kategori warna. Aku juga baru tahu bahwa sayur sama buah tuh ada 5 kategori warna, tuh aku baru tahu dari bulan April lalu. Jadi dia harus ini bentuknya cairan Bu, jadi tinggal dimasukin aja ke air minum, nggak ada rasa, nggak ada bau, nggak ada warna. Nah buat anak-anak yang susah makan sayur udah kasih itu aja Bu. Anggap aja dikasih air minum karena nggak ada rasa apa-apa. Aman daripada berantem tarik urat leher sama anak-anak suruh makan sayur susah ya nggak. Jadi tadi udah sampai ngomong apa tuh? Oh ya, nah begitu aku menikah, ibu mertuaku ngeliat aku sarapan makan buah tuh aneh banget. Cuman jadi akhirnya sekarang ya aku jadinya aku moderat lah, nggak ketat lagi food combiningnya ya, susah. Jadi karena udah dibikin, kadang-kadang udah dibikin nasi uduk, pisang goreng, lontong sayur. Ntar kalau nggak dimakan kasihan, kita jaga perasaan juga yang udah beliin ya kan. Jadi yang penting pagi-pagi pertama kali itu aku minum perasan air hangat pakai perasan jeruk lemon, minum Alfameta, itu aja udah 2 gelas air aja udah bikin kenyang kan perut. Terus makan buah, kunyah jangan lupa, kunyah minimal 32 kali. Terus ya udah makannya pun paling separoh, misalnya dibeli bubur ayam atau lontong sayur tuh aku makan separoh, bagi 2 sama suami aku gitu. Dan kalau yang Alfameta itu ya aku kan kasih sama suamiku waktu pertama kali aja, aku kasih pagi hari, terus dia beraktivitas kan, dia nggak makan apa-apa lagi kalau nggak salah waktu, dan dia bilang sampai jam 3 sore dia bilang, "Dek, ini kok abang minum Alfameta sampai jam segini belum lapar nih," dia bilang gitu. Wah, amazing banget. Kalau yang kenal sama suami aku atau pernah lihat suami aku, badannya gede gitu, tapi sama dia malah mengenyangkan gitu ya. Mudah-mudahan lah, PR juga nih kita untuk sama-sama suami istri untuk sehat, karena tugasnya aku sekarang sama suamiku ya merawat mertua, kan orang tua udah nggak ada lagi, jadi mertuaku sekarang penggantinya orang tua aku. Jadi ya harus sehat, karena salah satu dari kita sakit aja itu udah deh plan kita untuk bekerja, ngurus kerjaan kita sama ngurus tugas dari ibu sama bapak jadi berantakan. Jadi kesehatan itu jadi mahal apa murah ya? Akan jadi mahal kalau kita udah jadi sakit ya. Oke.
Aku akhiri dulu ya. Ini udah 57 menit aku bicara. Ini breakthrough loh sama aku ternyata, bagiku sendiri, karena this is my first time go live on Facebook alone, talking about myself and talking just ya ngobrol sama kalian lah. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Jaga-jaga kesehatan selalu, bangun imunitas nih, penting banget karena bentar lagi, kemarin aja tuh ya traffic udah kayaknya udah back to normal tuh ya. Aku ngeliat di berita, temanku juga cerita udah dari Kelapa Gading ke Cibubur itu udah kena macet di tol 1,5 jam. Beberapa temanku aku juga lihat status WhatsAppnya itu udah pada kena macet. So about new normal, pokoknya isi aja, pokoknya stop berita-berita yang hoax, berita-berita yang negatif, karena tadi inget yang bikin kita stres akan bikin kita sakit. Jadi udah stop aja, cut itu aja berita-berita. Terus yang di sosmed juga gitu, nggak usah dibaca lah. Dengerin berita tentang ini meningkat juga ya, kita boleh tahu tapi jangan dimasukin sampai ke pikiran sama hati kita, yang jangan bikin stres aja. Pokoknya bikin happy aja, nikmatin. Kalau memang udah harus seperti itu sekarang, pakai masker, bawa hand sanitizer, physical distancing, ikutin aja protokolnya. Nah, itu adalah bagian dari ikhtiar. Kalau menurut aku bagian dari ikhtiar untuk sehat. Gitu aja. So, nanti ya kita ketemu lagi di waktu yang akan datang, di topik yang lainnya. Aku akan berbagi juga. Semoga untuk siang ini banyak manfaatnya teman-teman. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.